Dok, Apa Wim? asik. Ning ndi kuwi? Apa nang kantin, cok rame ae. Oh, niku Oh, takon ae. Nang kantin iki. soalnya bedo. Iya, nang Beda karo kantin biasa. iki. Heeh. Bar mangan apa ning kantin? Ngopi Wim, ngopi. Kopi Ora Kopnas, mangan. Koperasi Mahasiswa. Aduh. Ora mangan, Dok. Mangan gurung wayahe Wim, golek wis wayahe mangan. Oh niku mangan soal. Bisa warak banget. Bisa warak banget. Oke. Oke. Ya apa. Ya, biasa Dok. Ini tema, ini ada Mas Ical nih. Ini tema kesukaannya Mas Ical ini. Apa? Peliharaan. Oh, peliharaan. Kalau niku ojo dipisah ta, Wim. Ngono. Lah iya. Ojo Ada dipisah tanda ta. stripnya, Dok. Heeh. Tanda stripnya ada, tanda Ojo penghubung. dipisah ta, ngono. Oke. Oke, Dok. Ada. Ini temanya rada nyantai, Dok ya, tapi Iya cantik. aja terlalu besok-besok. Kita dibantai Ya, nih, dihujat ya kok. lah. Gak dihujat iki. Tapi mbok Oke. lek ono sing ngamuk-ngamuk ya mbok lho ya ngono. Kon iku urusanmu lho. Ora sih, Dok, jarine kancaku, iki temanya membahayakan narasumber. Hati-hati, Dokter. Hati. Jan. Ya, Dok, wis mulai Dok mesake ya nanti yang menunggu. Sudah. Boleh, Dok ya? Siap. Oke, ya wes. Oke, ayo buka. Oke. Ya, selamat malam Dokter. Selamat malam semuanya. Akhirnya malam Rabu ini kita bisa hadir kembali setelah gerhana bulan total tadi ya. Gerhana bulan. Kon sembahyang. Nah, ini mungkin Kon sembahyang enggak? oh enggak. Loh, aku tak cerita. Malah nggak tahu. Ini aku tak cerita nih. Pertama kali soal sembahyang gerhana ini. Jadi waktu itu ya, aku umur 11 ya. Aku umur 11 tahun ya. Ada sembahyang gerhana. Salat grahono. Waktu itu grahono bulan ini gitu. Grahono bulan gitu ya. Waktu itu ada gerhana bulan. Ada juru kunci makam, ada juru kunci makam. Itu namanya Pak Tasjid. Tasjid. Tasjid Sujud. ya. Tasjid itu namanya tasjid. Nah, dia itu melok salat gerhana gitu. Aku nang burine, Wim. Aku nang burine dhek. Dia itu sudah paling belakang, aku nang burine. Ya, salat gerhana itu. Mungkin dia seumur hidupnya itu enggak pernah salat gerhana itu enggak pernah gitu. Loh, salat gerhana itu rukuknya lama, rukuknya itu lama gitu. Rukuk lama rukuknya itu. Rukuknya itu lama gitu. Nah, mungkin dia itu wis tuwek ya gitu. Jadi begitu rukuk lama itu terus kemudian mungkin capek apa-apa terus dia ngadeg. Koyoken. Ngadeg terus tolak-toleh. Noleh kanan, noleh kiri terus rukuk mana deh ini? Rukuk mana? Ya, agak lama lagi dia ngadeg mana? Mulai ngomong itu. Loh, sik durung ae. Mulai ngomong saya. Durung ae. Rukuk mana? Begitu rukuk mungkin kekeselan ya deh. Ngadeg meso Wim. Jambut suwene ngono. Wah, aku guyu pelayan tuh. Tasjid juru kunci. Oke, itu kisah pembuka yang sangat lucu sekali. Itu tentang sembahyang gerhana yang dilakukan Gerhana, tahun 71 itu. Ya ini kita sekarang tahun 71. Nah, ini sekarang kita membahas apa memang? Bahas ini, Dok. Otaknya Pet lover. Pet lover. Jadi Pet ini lover. suatu hobi ya, hobi yang rada agak aneh, Dok ya. Dalam arti gini, binatang memelihara binatang yang bukan spesiesnya gitu.
Nah, ini kok bisa gitu? Apakah memang ini karena empati kita yang sangat tinggi gitu ya? Apa mungkin karena merasa kita tuh punya nenek moyang yang sama, jadi masih merasa senenek moyang, atau ada alasan lain nggak, Dok? Apa terjadi di otak mereka sesuatu yang beda dengan otak yang lainnya, atau gimana? Mungkin lebih baik cerita tentang sejarahnya dulu, Dok. Ini kok bisa sih spesies Homo sapien ini atau Homo yang lain mungkin memelihara atau mencintai spesies yang lainnya? Monggo Dok Des menjelaskan. Oke, kalau pertama saya selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Iya. Ini kowem itu yo ono ya. Kowem itu memang loh, sebetulnya kowem ini memang kok idenya itu nganeh-nganeh gitu. Tapi tidak apa-apa, bagus gitu. Karena jarang orang yang kepikiran membahas kenapa otak kita itu bagaimana manusia itu kok bisa dekat dengan binatang-binatang tertentu gitu ya, binatang-binatang tertentu. Nah, sekarang ada binatang-binatang yang didomestikasi namanya ya, domestikasi. Binatang yang didomestikasi itu sampai sekarang ya domestikasi itu begitu lahir gitu. Kalau sekarang yang domestikasi itu berasal dari kata domus, ya, domus atau rumah itu ya, rumah itu. Itu Mas Abu Marlo nanya kenapa kok teh anget iki kopi lek jare Pak siapa jenenge Pak Al Ghazali, iki kopi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai binatang itu, ya kan kita juga binatang gitu. Bahwa binatang terus kemudian bersimbiosis dengan binatang lain itu ya lumrah, karena satu spesies bersimbiosis dengan spesies lain itu hal yang lumrah gitu. Pada dasarnya kita tidak hanya bersimbiosis dengan binatang saja, kita itu bersimbiosis dengan bakteri gitu ya. Dalam tubuhmu itu, Wim, satu selnya Wim itu ditemani 20 bakteri. Jadi lebih banyak selnya bakteri ketimbang selmu gitu. Dalam tubuhnya Wim itu, tubuhmu saiki bleger gitu ya. Beratmu berapa, Wim? Beratmu berapa? 70 lebih lah. 70 ya. Kalau beratmu 70, bakterimu kalau dikumpulin itu 7 kilo lebih. 7 kilo. 10% berat badan kita itu adalah bakteri. Gitu. Loh kok lebih sedikit? Iya, satu sel bakteri itu lebih kecil daripada sel kita gede gitu. Tetapi satu sel kita ini ditemani 20 bakteri gitu. Kalau seandainya bakteri yang dalam tubuhmu itu dimatikan semua, lah kamu mati juga, itu nggak bisa hidup, itu. Jadi bakteri itu terlibat dalam pencernakanmu, gitu ya. Itu terlibat itu. Misalnya untuk mengurai makanan, sisa makanan, jadi taek itu ya. Itu memerlukan bakteri di situ, memerlukan bakteri pengurai, pembusuk itu. Jadi kita itu pencernakan kita itu selain dicerna oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ-organ tubuh kita, pencernakan di sini memerlukan yang namanya bakteri gitu. Kalau nggak ada bakteri, taekmu nggak busuk gitu, nggak bisa ya itu. Jadi kita itu bersimbiosis dengan kehidupan lain. Kita juga bersimbiosis dengan tumbuh-tumbuhan. Kok bisa? Iya, misalnya kita bersimbiosis dengan padi gitu ya. Dengan gandum gitu. Kenapa? Kalau untuk urusan domestikasi, kucing dan anjing itu kita yang mendomestikasi mereka gitu. Tapi hubungan kita dengan gandum, kita yang didomestikasi gitu. Karena dulu manusia itu keluyuran kemana-mana gitu. Manusia jadi menetap karena kenal gandum itu. Kita didomestikasi gandum. Kalau hitung-hitungan biomasa gitu, kita itu jadi budaknya gandum itu. Kita jadi punya gandum. Gandumnya kita rawat. Kalau dulu gandum itu ya seperti rumput, Bung. Itu namanya keluarga Gramineae. Padi itu juga keluarga Gramineae, keluarga rumput-rumputan itu. Nah, akhirnya kita itu membuat gandum itu banyak gitu ya. Gandum
kurang air kita mengairi gitu. Gandum diserang serangga, kita ngusir serangganya gitu. Kita diperbudak gandum gitu. Dan kita dirumahkan oleh gandum. Kalau dulu kita keluyuran gitu. Mencari buruan gitu. Terus ngeramban, mencari tanaman yang bisa kita makan. Makanya namanya pemburu pengumpul kita dulu itu. Ya, hunter gatherer. Jadi kita itu berburu dan mengumpul makanan. Sampai kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Nah, 12.000 tahun yang lalu kita itu didomestikasi oleh gandum gitu. Kalau yang namanya kucing dan anjing itu kita yang mendomestikasi. Tapi soal gandum itu, gandum mendomestikasi manusia. Manusia dari menetap merawat gandum gitu. Gandum kurang air kita airi sampai kita membuat yang namanya pengairan untuk gandum itu. Ya kalau panen gandum kita makan gitu. Tapi jangan sampai gandumnya itu punah gitu ya. Kita nyimpen, sebagian itu nanti dijadikan bijinya untuk ditumbuhkan lagi gitu. Kita rawat gandumnya. Dan sekarang itu, gandum berlimpah, padi berlimpah gitu. Kita yang membuat mereka berlimpah gitu. Jadi kalau soal biomasa itu, biomasanya manusia itu nggak ada apa-apanya kalau dijumlahkan gandum sak dunia itu dikumpulin itu biomasanya jauh melebihi manusia sak dunia dikumpulin gitu. Ya, jumlah biomasa. Jadi kalau punya kamu 70 kilo ditambah aku 60 kilo ditambah ical piro iku? Ical bungkring itu paling ya swidak gitu ya itu. Ya, itu kalau di jumlah apa berat masanya orang sak dunia ini dibandingkan jumlah gandum atau padi nggak ada apa-apanya. Mereka berlimpah. Mereka berlimpah karena apa? Karena kita gitu. Jadi simbiosanya itu simbiose mutualisme gitu. Ya, simbiose mutualisme. Kita merawat gandum, gandumnya memberi makanan pada kita. Jadi saling memberi. Nah, itu manusia didomestikasi oleh gandum gitu. Akhirnya manusia yang tadinya keluyuran, akhirnya jadi bapak rumah, orang rumahan gitu. Terus kita punya peradaban gitu ya. Kita punya peradaban. Kita punya peradaban itu karena kita menetap. Sebelumnya kalau nggak menetap kita nggak bakal punya peradaban. Ya kayak kamu dulu. Kalau kamu kos itu di Semarang kos itu, kamu datang dari Gresik ke Semarang itu, paling nggawa tas siji gitu. Bawa tas satu gitu. Kos-kosan gitu. Begitu kamu 1 tahun di kos-kosan, pindah kos, 2 mobil nggak cukup mindahin barang-barangmu itu. Karena kamu menetap gitu. Kamu menetap. Manusia juga gitu. Pada saat mereka jadi pemburu pengumpul, yang paling dibawa ya senjata gitu ya, alat-alat masakan gitu, baju ya, binatang-binatang yang bisa disembelih misalnya kambing dibawa gitu ya. Nah setelah menetap mereka membuat rumah gitu. Rumahnya dikasih hiasan gitu. Akhirnya jadilah yang namanya desa lebih gede lagi, suku gitu ya, lebih gede lagi. Nah itu karena kita didomestikasi oleh gandum tadi itu. Di mana ini pertama kali terjadi? Di sekitar daerah Bulan Sabit Subur ya di situ itu. Itu adalah peradaban tertua itu ya. Di situ Bulan Sabit Subur. Itu kalau di bukunya Jared Diamond di Gun, Germ and Steel itu dan di bukunya yang kedua The World Until Yesterday itu dijelaskan. Bahkan yang namanya Jared Diamond itu misalkan binatang-binatang besar yang berhasil didomestikasi manusia itu, kandidatnya itu banyak. Gitu. Kenapa kok cuma sapi sama kambing gitu ya? Kok kandidatnya itu banyak? Kok kambing, sapi, onta? Gitu. Kandidatnya banyak. Gitu. Nah, Jared Diamond itu meneliti binatang-binatang itu tempatnya di mana, gitu ya? Kesuburan tanahnya bagaimana? Manusia itu sampai di situ itu tahun berapa, gitu? Diteliti oleh Jared Diamond di 2 bukunya itu. Makanya 2 buku Jared Diamond itu menjelaskan banyak pertanyaan. Mulai kapan orang makan gandum, gitu ya. Nah, ini itu. Nah, kedekatan manusia dengan anjing, gitu. Kedekatan manusia dengan anjing, itu sebelum ada peradaban sih, gitu. Sebelum ada peradaban. Sejak manusia masih di zaman pemburu pengumpul itu, manusia sudah mulai dekat dengan anjing. Anjing itu tadinya ya serigala gitu. Serigala gitu.
serigala. Ya kamu tahu sendiri serigala kan galak, kereng gitu ya, itu ya. Galak itu adalah serigala. Nah, di antara serigala-serigala yang galak itu ada serigala-serigala yang agak jinak gitu ya, agak jinak gitu. Jadi mendekati manusia gitu. Manusianya juga tidak merasa terancam gitu. Karena serigala-serigala itu hanya mengambil sisa-sisa makanan gitu. Ya, sisa-sisa makanan. Manusianya terbantu nggak? Iya, terbantu. Gitu. Kenapa? Sampahnya dimakan oleh serigala gitu ya. Nah, makin lama serigala yang mendekati manusia itu makin jinak ya. Keturunannya makin jinak, makin jinak, makin jinak, makin jinak. Dalam waktu 10.000 tahun muncullah spesies yang namanya ini apa namanya Canis familiaris ini gitu ya. Ya, Canis familiaris ini bukan Canis lupus, tadinya Canis lupus, kemudian menjadi Canis familiaris. Itu betul-betul nenek moyangnya serigala itu nenek moyangnya anjing ini. Jadi 15.000 tahun yang lalu Canis familiaris sekarang ini Canis lupus, tidak ada Canis familiaris 15.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, pelan-pelan karena apa? Ya karena lu kok cepet? Ya bu, karena cepet karena yang namanya rentang hidup anjing itu cuma 5-8 tahun itu ya. Ya, jadi anjing itu beregenerasi setiap 2 tahun. Gitu. 2 tahun. Jadi 15, kalau 15.000 tahun, berarti ada berapa generasi anjing? 30.000 anjing gitu. Ya, 30.000 anjing. Itu adalah yang namanya kecepatan bereproduksi anjing. Nah, anjing dan bayangin aja, anjing yang tadinya bentuknya sama kayak serigala itu, sekarang ada ratusan bentuknya. Macam-macam macam-macam anjing. Ada yang namanya Siberian Malamut, gede, mesak sapi gitu ya. Ada yang pom-pom kecil, pompire kecil, sak gegem gini gitu ya. Ya. Pertanyaannya, apakah Canis familiaris pom-pom dengan Malamut tadi itu bisa mempunyai keturunan? Bisa, itu satu spesies itu. Ya. Tapi bayangin aja bagaimana pom-pom cowok ya mau mengawini atau menyetubuhi Malamut cewek yang nggak bisa lah ya, gede kayak gitu kan gitu. Nah, nggak muat dok. Nggak muat itu. Kayak kedukuran, nggak iso gitu ya. Iya kan nggak muat juga dok. Paling yo dilatih sikile tok ya gitu. Ya gitu. Itu. Nah, kalau ini yang terjadi, mereka itu terisolasi secara biologi, ya, bukan terisolasi secara geografi. Gitu. Jadi akhirnya ini kalau dibiarkan terus, mereka akan menjadi 2 spesies yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan 5.000 tahun lagi, itu dia akan menjadi spesies yang berbeda karena dia tidak bisa, dia udah tersendiri-sendiri gitu ya, dia sendiri-sendiri. Nah, kita kembali kepada yang namanya domestikasi tadi gitu ya. Nah, binatang-binatang yang didomestikasi itu kebetulan ya bukan hanya anjing saja, salah satunya kucing gitu ya. Kuda sampai sekarang itu ya bukan terdomestikasi. Kuda itu lahir dalam keadaan liar gitu. Kuda itu liar. Jadi untuk melatih kuda itu tetap aja kuda lain harus dijinakkan dulu, dilatih dulu gitu ya. Kuda itu meskipun sudah bareng sama manusia selama 5.000 tahun ya. Manusia naik kuda itu kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Di mana? Di sekitar Rusia situ ya, sekitar apa namanya? Kazakhstan situ itu orang mulai menunggang kuda gitu ya, menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Kendaraan. Tapi kuda itu belum terdomestikasi seperti kambing atau sapi gitu. Sapi dan kambing itu terdomestikasi. Mereka tidak bisa hidup tanpa manusia. Tidak bisa gitu. Ya, maka ada juga sih kambing gunung, tapi kambing-kambing itu terdomestikasi seperti manusia dan seperti kucing dan anjing gitu ya. Nah, anjing. Nah, anjing itu tadinya ya Canis lupus tadi itu, terus kemudian jadi Canis familiaris. Nah, kalau kita itu bicara mengenai bagaimana anjing itu menjadi herder, ada yang menjadi
apa namanya, ada yang menjadi misalnya Doberman, ada yang menjadi Hush Puppies. Itu bentuknya sangat berbeda gitu. Ya. Antara Doberman gitu ya. Ya, Doberman itu kan Doberman gini ya. Doberman gitu ya. Ngadeg gini sama yang namanya Pitbull itu beda gitu. Kamu melihat yang namanya Hush Puppies panjang gitu. Panjang, badannya panjang, kakinya pendek gitu. Ya. Pertanyaannya, siapa yang membentuk itu? Manusia itu. Itu yang membentuk manusia itu. Jadi manusia itu kalau istilahnya itu memahat, yang namanya memahat anjing-anjing ini. Misalnya dulunya ada kepingin orang yang anjing badannya panjang. Ini yang badannya panjang dan kakinya pendek dikawinin gitu ya. Lebih panjang lagi, akhirnya jadilah yang namanya Hush Puppies itu. Jadi Hush Puppies seperti sekarang itu dipahat oleh manusia gitu. Dipahat oleh manusia. Jadi yang namanya manusia itu adalah alam. Bagian dari alam. Anjing-anjing jadi seperti sekarang itu adalah seleksi alam. Siapa yang menyeleksi? Manusia gitu. Manusia yang menyeleksi gitu. Misalkan manusia kepingin yang kecil. Ini lebih kecil ini. Kawinin yang lebih kecil lagi. Menghasilkan anjing yang kecil lagi. Oh, lebih kecil lagi. Akhirnya jadilah pom-pom pire gitu ya itu. Ya, itu jadi pom pire. Jadi yang membuat anjing dari ada yang seperti serigala menjadi Siberian Malamut, ada yang menjadi Hush Puppies itu. Itu yang memahat adalah manusia gitu. Manusia gitu. Nah, kalau melihat binatang-binatang yang akhirnya dipelihara oleh manusia gitu, dipelihara artinya menjadi bagian dari dirumahkan ya, domestikasi oleh manusia, itu mempunyai ciri yang sama gitu ya. Mempunyai ciri yang sama. Manusia itu cenderung memilih binatang-binatang yang mempertahankan wajah bayinya gitu. Jadi kalau kamu melihat wajah bayi kucing dengan kucing dewasa, enggak berbeda jauh. Wajahnya tetap dipertahankan. Gitu. Lucu gitu. Karena manusia itu pada dasarnya suka wajah bayi. Gitu. Kan kita kemarin sudah membahas kan, kenapa manusia itu senang wajah bayi ya. Yang pertemuan yang kemarin kita bahas kan. Gitu. Manusia itu senang wajah bayi. Karena itu memberikan, kemarin waktu kita membahas perkembangan otak bayi, perkembangan otak anak itu, manusia itu cenderung sayang atau suka dengan wajah bayi gitu. Nah, binatang-binatang yang bisa mempertahankan wajah imut bayinya itu lebih disukai manusia gitu. Kucing gitu. Kamu tidak akan melihat perbedaan yang jauh antara bayi kucing dengan kucing dewasa, mukanya tetap gitu, ngemesin gitu. Seperti juga wajah anjing gitu. Tapi ada anjing yang pada saat bayi dengan dewasa wajahnya jauh berbeda. Contohnya apa? Doberman, ya, galak itu. Kalau sudah dewasa galak mereka itu. Seperti serigala itu waktu kecil ya imut, tapi begitu gede galak itu ya. Ada anjing-anjing tertentu yang mempertahankan kegalakannya pada saat dewasa. Tapi memang ada orang yang suka anjing yang galak gitu. Anjing-anjing yang hanya akrab dengan tuannya. Dengan pendatang galaknya muntah ampun gitu. Misalnya tadi Rottweiler gitu. Oh, kalau kamu bukan tuannya bisa digigit kamu sama Rottweiler itu ya itu. Ya. Nah, tapi pada umumnya semua anjing itu mempertahankan wajah bayinya. Gitu. Wajah bayinya gitu. Wajah bayinya. Dan itu cenderung manusia suka gitu. Kalau macan manusia nggak suka itu. Kecil imut, agak gede dikit, wow, udah garuk kamu. Ya, gitu ya. Wah, itu ya, itu wajahnya imut. Jadi manusia cenderung lebih suka wajah yang mempertahankan wajah bayinya. Karena manusia pada dasarnya otak manusia itu menyukai wajah bayi. Gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi binatang-binatang yang mempunyai kandidat yang namanya kandidat-kandidat yang domestikasi.
didomestikasi. Nah, sejauh ini yang berhasil didomestikasi ya kucing dan anjing, ya. Kucing dan anjing. Kalau kamu ya, Wim, kalau kamu lahir tahun berapa, Wim? Duh, ngerti umurku. Loh ya, 89 dok. 89. Oke. Kita mundur deh 10 tahun yang lalu gitu ya. Tahun 2000 lah gitu ya. Tahun 89, kalau kamu 89, tahun 99 berarti kamu umur 10 ya. Iya. Coba kamu ingat-ingat. Apa perilaku kucing dan anjing waktu itu sama dengan sekarang? Enggak. Beda. Beda dok, beda. Dulu, beda. Iya beda dok. Ya, beda. Kalau kamu memperhatikan kucing-kucing zaman dulu, itu tidak seatraktif kucing zaman sekarang. Ya. Iya. Mereka juga tidak involve dengan manusia seperti zaman sekarang. Ya. Kenapa demikian? Manusia yang memahat sifatnya kayak gitu. Jadi, kita mundur 20 tahun yang lalu, tahun 2000, kucing-kucing itu nggak seperti sekarang. Gitu. Kalau kucing-kucing zaman sekarang, itu kamu merasa mereka itu perilakunya seperti manusia. Gitu. Lucu gitu ya. Kayaknya bisa diajak ngomong-ngomongan, padahal ya enggak. Gitu. Kenapa demikian? Manusia memahat, mempertajam perilaku-perilaku yang disukai manusia. Gitu. Ya seperti memahat tadi itu. Kamu misalnya manusia memahat bentuk-bentuk anjing gitu ya. Memahat bentuk-bentuk anjing. Sama juga manusia itu memahat perilaku kucing dan anjing. Dipahat oleh manusia. Gitu. Disesuaikan dengan yang namanya seleranya. Gitu. Seleranya manusia. Gitu. Hampir semua kucing itu tidak merasa dirinya ada. Hampir semua anjing juga tidak merasa dirinya ada. Ada anjing-anjing yang merasa dirinya ada. Ada kucing yang merasa dirinya ada. Tapi sedikit. Sedikit. Yang lulus tes cermin itu cuma sedikit. Gitu ya. Tes cermin itu sedikit. Tetapi, kalau kita ngomong misalnya kucing. Kucing itu umurnya berapa, Bim? Kamu tahu enggak? Pendek kucing itu. Ya. 4 tahun, 5 tahun mati kucing itu. Gitu ya. Kucing itu mati. Gitu. Jadi, regenerasi kucing lebih cepat lagi. Gitu. Kucing itu umur 1 tahun, sudah punya anak, Bim. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan 5.000 tahun, itu berapa generasi bagi kucing? 5.000 generasi. Berarti kali 25 5.000 generasi. Satu generasi kucing 1 tahun. Berarti 5.000 tahun. 5.000 generasi kucing itu. Sudah cukup untuk mengubah perilaku kucing yang dicari. Ya, yang disukai manusia gitu. Yang disukai manusia. Ada sih hal-hal yang misalnya gini. Ada enggak sih kuda, apakah kuda itu tidak mempunyai kecenderungan seperti kucing misalnya? Dia itu bisa involve, bisa lucu gitu. Bisa, tapi kuda tidak diperuntukkan untuk itu. Bagi manusia kuda itu pokoknya bisa lari cepat itu gitu ya. Tidak perlu kuda yang imut gitu, nggak perlu gitu. Ngapain kuda imut? Kecuali kuda poni tuh ya. Kalau kuda poni kan dipelihara ya, kuda poni. Kuda poni kan juga dipelihara dan karena tidak memberikan manfaat banyak, ya juga nggak populer gitu. Kalah sama keledai gitu. Kuda itu dipakai untuk ngangkat beban gitu ya. Kuda poni itu yang punya orang-orang kaya aja untuk anaknya gitu. Kok kalau anaknya udah gede yang naik kuda gede beneran gitu. Ya itu untuk anak-anak naik kuda poni. Kalau udah dewasa kamu ada koboi naik kuda poni yang enggak lah gitu ya. Kuda poni itu ya ada tapi sedikit gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal kuda, ada nggak kuda yang punya kecenderungan bisa memahami atau bisa merespon emosinya manusia? Ada gitu. Tahun 1900 itu di Jerman ada kuda unik yang namanya kuda ini Hans namanya. Kuda ini namanya Hans. Tahun 1900. Kuda ini pinter gitu ya. Menurut ukuran kuda gitu ya. Jadi kuda ini kalian tuh ya. Iya, perkalian penjumlahan itu.
Ya, sampai diteliti oleh orang-orang Jerman, ini mesti ada penipuan ini. Gitu ya. Itu sampai yang namanya Kementerian Pendidikan Jerman itu. Ini nggak percaya, ini mesti ada ini, mesti apa? Mesti ada Tipuan. kebohongan lah di sana, tipuan itu. Tapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata kuda ini kalau sendirian, nggak ada penonton, dia nggak bisa jawab. Gitu. Jadi dia itu melihat ketegangan penonton kalau dia itu jawabannya itu pas. Gitu. Tapi kuda itu tidak ada. Kuda yang diperlukan untuk 2 tambah 2 berapa. Itu. Kuda itu untuk mengangkat beban. Gitu. Jadi kuda Hans itu ya nggak disukai oleh manusia. Gitu. Nah, kucing sama anjing itu karena perilakunya yang seolah-olah menyerupai manusia, dan akhirnya yang saling menyerupai itu dipertahankan, menghasilkan keturunan yang lebih menyerupai lagi. Akhirnya manusia itu suka dengan yang seperti ini. Gitu. Lebih dekat itu. Kalau pertanyaannya, apakah dengan memelihara yang namanya binatang tadi itu memerlukan empati? Oh ya jelas. Memerlukan empati, ya. Gitu. Kamu tidak akan memelihara binatang kalau nggak punya empati. Nggak punya. Gitu. Jelas nggak punya empati. Nggak punya empati. Jelas. Gitu. Kalau ada anak kecil itu cenderung menyiksa binatang, gitu. Orang-orang seperti ini akan cenderung dia tidak bisa memelihara binatang. Ya, loh, zaman sak mono yo, aku sik cilik itu. Banyak kok anak-anak itu cari capung gantrung itu. Yeah. Gantrung itu Kinjeng. warnanya kan macam-macam. Capung itu ya. Ada bang-bangerang yang warnanya merah, ada do erok yang warnanya hijau, ada TTI yang kecil itu. Ada anak yang mencari capung hanya untuk dibutakan matanya, terus diterbangkan lagi gitu. Loh, sadis menduk banget. Duh, ya. Itu keceriaan anak-anak zaman segitu, dan orang-orang yang seperti ini akan cenderung dia memang tidak dikenalkan cara berempati gitu, sejak kecil gitu ya. Ya itu mereka ada capung ditangkap 2, terus ekornya diikat pakai benang, dilepasin dulu surak-surak gitu ya. Ya itu pernah dok. Nah, keceriaan pernah ngalami. Ini dianggap keceriaan anak-anak dan itu dianggap wajar di zamannya gitu ya. Dan di zaman-zaman itu orang memelihara anjing atau kucing itu sedikit, Mem. Wong dipakai makan sendiri aja kamu nggak cukup itu. Iya, benar dok, benar. Ya? Ekonomi serba susah waktu itu. Yang memelihara kucing dan anjing itu, dia harus menyisihkan biaya untuk memberi makan mereka. Gitu. Ya, di tahun 60-70-an itu di Malang itu, di Jalan Ijen itu, ada orang yang memelihara ratusan kucing, namanya Ratu Ijo, rumahnya hijau semua. Gitu. Nah, dalam pandangan orang-orang itu ya, si ibu ini nggak punya anak, dia tapi punya anak apa angkat banyak, gitu. Punya anak angkat banyak, dan termasuk dia memelihara kucing, ratusan lah kucingnya ini, ya ratusan kucing. Nah, untuk memelihara ratusan kucing, bagaimana seorang kalau itu orang itu kekurangan misalkan biaya untuk makan, nggak ada lah, Wim, gitu. Ya pasti kalau tahun 60-an 50-an orang piara anjing banyak, piara kucing banyak, dia berlebih duitnya, Wim, gitu. Ya, itu. Nah, zaman tahun 70-an orang makan anjing itu nggak ada yang marah itu. Nggak ada yang marah. Ya. Ada lagunya tuh. Ada lagunya gitu. Ya. Makan daging anjing dengan sayur kol gitu ya. Sayur kol. Sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Saiki menyanyi ngono. Kon di musuhi ambek SJW asu iku. Ya. Nah, tapi yang namanya sejak 5.000 tahun yang lalu, 15.000 tahun yang lalu, anjing ini mulai yang namanya didomestikasi. Nah, makin ke sini, makin sekarang itu, kalau ada perilaku kucing yang menyenangkan manusia, gitu, manusia pingin lebih, gitu ya, pingin lebih dari itu.
yang perilakunya yang ketemu yang kucing lucu dengan kucing lucu menghasilkan lebih lucu lagi gitu. Nah, ini dipelihara lagi. Sampai akhirnya kucing itu sekarang rasnya juga banyak. Ada kucing yang namanya kucing Persia. Loh, Wim. Persia ya. Cemengi kucing Persia ini 100 juta, Wim. Cemeng gitu. Jadi cilik ini ya. Cilik. Terus lahir. Gitu, ya, gitu. Maine Coon itu kamu tahu? Itu kucing dengan rakun. Yang Maine Coon itu. Kucing dengan rakun. Kucing dengan rakun. Itu, Wim. Kalau galur murni itu, Wim. Galur murni. Itu lahir ceprot itu, Wim. Si cemeng itu selawe juta. Gitu. British Shorthair itu kucing sing ngaung belum itu ya. Ngeongnya kok ngaung belum bisa nyanyi itu. Belum. Itu cemengnya itu 75 juta gitu. Ya, ini loh yang membuat seperti ini manusia gitu. Manusia gitu ya. Ya memang kucing dan rakus bebas spesies itu. Tapi itu bisa, itu memang satu nenek moyang. Seperti sebetulnya yang namanya kucing itu lebih dekat dengan hyena ketimbang anjing. Kamu kalau lihat hyena itu kan kayak anjing kan? Bukan, itu lebih dekat dengan kucing gitu ya. Itu lebih dekat dengan kucing gitu ya. Lebih dekat dengan kucing. Nah, yang memahat kucing yang tadinya satu itu menjadi Maine Coon, terus kemudian menjadi British Shorthair, menjadi Persian. Siapa? Manusia itu. Yang lebih sama dikawinkan, jadi akhirnya jadilah kamu melihat yang namanya Maine Coon dengan British Shorthair itu jauh bedanya itu. Ya, antara British Shorthair dengan Persia itu jauh bedanya gitu. Siapa yang memahat? Manusia gitu. Nah, British Shorthair itu juga cuek gitu kan, memang manusia ada yang suka seperti gitu. Dan kucing itu bosi banget, ngebos. Kalau anjing itu kan enggak. Budak kucing tuh. Manusia budak kucing itu. Ya, manusia itu bukan hanya budak kucing, manusia itu budaknya padi, budaknya gandum. Padi gandum, ya. Kita itu budaknya, kita didomestikasi oleh yang namanya gandum dan padi. Gandum, padi. Kucing itu kita domestikasi. Kita yang mendomestikasi. Tetapi manusia sekarang itu menghamba nama kucing gitu. Coba, Wim. Kalau kamu punya kucingmu nyampar gelas, kan nggak apa-apa, Wim gitu. Tapi lek nyampar gelas anakmu, kamu marah gitu. Bayangin aja. Kalau ada kucing nyampar gelas, loh, ya itu. Makanya itu manusia makanya ini yang namanya simbiosis gitu. Kalau namanya kucing nyampar gelas, mecah nongpot gitu ya. Terus kemudian korden diwerek-werek, dibodal-adil sama Maine Coon itu. Itu seorang ibu atau bapak nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyobek itu anaknya, bisa dimaki-maki habis-habisan itu. Disapeti, dipentungi dong ya. Nah, dalam hal ini otak kita merespon segala sesuatu itu memang milih-milih gitu. Kalau yang rusakin pot itu kucingnya, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kalau yang rusakin pot itu tetangganya, ngamuk dia itu. Bayangin itu. Tetangga sama kucing kalah kok gitu ya. Pode-pode manusia nih gitu. Sama-sama manusianya gitu. Kenapa? Karena kita punya yang namanya empati. Kita punya yang namanya reciprocal altruism gitu ya. Kita itu altruis itu milih-milih gitu. Yang kita setiai gitu ya. Sebagai teman moral itu milih-milih gitu. Jadi yang namanya moral dan politik itu sama gitu. Politik dan moral itu adalah reciprocal altruism, altruis yang milih-milih. Sekarang kita itu mengembangkan altruisme kita itu bukan hanya kepada sesama manusia, ke spesies-spesies yang lain gitu. Ya, bahkan kalau ada orang menyiksa spesies lain, kamu bisa ngamuk-ngamuk. Anjing, tuh bayangin aja. Menungso nyiksa asu sing mbok anjing-anjing itu menungsone gitu.
Iya, dok, Ya, bener dok. ya, Real itu. itu, fakta tuh, fakta. Iya itu. Begitu. Wah, anjing banget menyiksa kucing. Wah, orang gini harusnya disiksa aja. Bayangin aja gitu ya. Tapi Hmm. itu adalah lumrah karena yang namanya altruisme di otak kita itu reciprocal altruism yang jadi yang namanya moral itu. Milih-milih. Ya. Ya memang harus begitu. Kalau nggak gitu kita punah itu. Ya harus begitu gitu ya. Jadi yang namanya kenapa kita itu sekarang pet lover gitu ya. Yang muncul Hmm. ya itu baru lah ya gitu ya. Baru ya, Oh, baru. belum 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 ada 100 tahun itu ya. Belum ada 100 tahun. Berarti dahulu belum ada, dahulu belum ada kasus pas zaman kerajaan-kerajaan belum ada ya. Dan arti ada kucing peliharaan raja terus Oh disandung orang terus ada. perang itu nggak ada ya? Ada. Oh enggak kalau itu. Oh, enggak. Kalau itu ada orang bunuh kucing sampai terjadi perang ya enggak gitu. Enggak, Tetapi kalau enggak ya. misalkan ada anak raja memelihara kucing, terus kalau Mhm. di zaman kerajaan itu kucing itu memang peliharaan orang-orang kaya. Iya, iya. Lah kamu mangan di sendiri aja nggak cukup apalagi gitu ya. Sampai pertengahan abad 20 manusia itu kelaparan itu. Kelaparan. Ya, jadi manusia memelihara kucing itu gak wong sugih gak ono gitu. Nggak ada itu, nggak ada orang kelebihan. Bahwa kucing jadi dewa, ya karena kucing itu adalah peliharaan orang-orang kaya, gitu. Peliharaan raja itu. Bahkan kalau di mana di zaman Mesir kuno itu, Mesir. Mesir kuno itu, zaman Mesir kuno, kucing itu ikut dimumi, dimumi. Iya. Jadi raja-raja itu termasuk mumi kucing di mumi gitu ya. Di kucing itu di mumi. Bahkan ada Tuhannya orang Mesir kuno itu Tuhan ilmu pengetahuan namanya Anubis itu kepalanya kepala Anubis anjing ya. gitu. Kepalanya kepala anjing gitu. Kepala anjing gitu ya. Ya jadi bagaimana kita men-track ya secara kesejarahan dari bukti-bukti arkeologis bahwa manusia itu sudah dekat dengan yang namanya kucing dan anjing sejak lama ya. Sejak di awal peradaban gitu ya. Di awal peradaban gitu. Kucing gitu. Bahkan kekuatan jahat itu. Setan itu, hantu itu takut sama kucing menurut Iya. keyakinannya orang-orang Mesir kuno gitu. Jadi kalau ada hantu itu terus kemudian ada kucing, hantunya lari gitu ya itu. Itu kepercayaan orang Mesir kuno. Kenapa demikian? Ya itu kepercayaan yang dihembus-hembuskan oleh keluarga kerajaan aja gitu. Orang-orang rakyat jelata nggak bakalan lah bawa miara kucing untuk makan sendiri aja nggak kuat gitu, nggak cukup gitu. Nah, malah dimakan kucingnya dok ya. Nah ya, tahun 1980 itu. 1980 itu manusia masih kelaparan. Di Ethiopia itu tahun 1984 itu masih kelaparan. Ethiopia itu sekarang jadi lada yang menjadi yang namanya jadi lumbung padi sekarang surplus luar biasa itu. 1984 2 juta orang mati kelaparan di Ethiopia gitu. Ya sampai yang namanya artis-artis Amerika itu membuat satu album USA for Africa gitu. Untuk didonasikan ke Ethiopia tahun 84. Ethiopia. Sekarang hasil padinya Ethiopia jauh lebih banyak dari hasil padinya orang Indonesia gitu. Indonesia, iya. Oh, lebih banyak. Kenapa? Karena mereka punya sungai yang luar biasa gedenya. Kita juga tidak akan bisa mengalahkan Cina dan Thailand soal padi. Kenapa? Kita nggak punya sungai Mekong kayak punyanya Thailand atau sungai Yangtze Kiang dan sungai Huangho yang airnya melimpah seperti itu gitu. Kita nggak bakalan bisa ngalahin. Kenapa? Karena padi itu rakus air gitu. Itu ya salah satunya. Sama
Kucing juga demikian gitu. Kucing itu begitu memasuki tahun 90-an, tahun 2000-an, manusia sudah surplus makanan. Mulai kita itu masif itu ya, secara masif itu pelan-pelan kucing itu menjadi teman kita gitu, teman itu. Seolah-olah kucing itu tahu maksud kita. Padahal kita yang mencari perilaku yang seperti itu gitu. Otak kita memilih perilaku-perilaku yang kita sukai dan tapi kucing itu nggak ngerti gitu. Kucing nggak ngerti, misalkan kucing dimarahi terus lihat itu. Lah perasaanmu kok arek cilik itu enggak gitu. Mereka nggak punya pemikiran seperti itu. Hanya dia itu merespon secara instinktif gitu ya. Secara insting kalau dimarahi begitu gitu. Karena begitu membuat manusia senang dan manusia senang memberikan dia ya dikasih makan, dipelihara. Makanan. Iya itu. Ya itu aja itu. Dan kenapa sekarang itu makin banyak? Karena ini memutar duit yang luar biasa. Gitu. Ya, memelihara kucing dan anjing itu menjadi yang namanya mesin ekonomi yang baru. Gitu. Ekonomi, iya. Dan segala sesuatu yang memutar roda ekonomi itu cenderung berlipat-lipat. Gitu. Cenderung berlipat-lipat. Gitu. Apapun lah itu. Gitu ya. Apapun lah itu. Apapun yang menghasilkan duit itu, memutar roda ekonomi itu akan cenderung berlipat-lipat. Sekarang dan 10 tahun yang lalu, kalau kamu lihat pet shop, 10 tahun yang lalu nggak ada lah pet shop itu ya. Nggak ada dok, nggak ada, sepi, nggak ada. Tapi sekarang itu semua itu saling menguntungkan gitu, saling menguntungkan. Dan ya aku dulu sebelum aku baca Das Kapitalnya Karl Marx itu ya. Aku baca Das Kapitalnya Karl Marx itu ya. Sebelum baca Das waktu SMP kelas 1 itu, aku itu pernah memikir bahwa yang namanya malam tahun baru, malam lebaran, malam Natal itu pemborosan gitu. Pemborosan. Tapi setelah aku baca Das Kapital, lah, itu memutar roda ekonomi. Itu. Memutar roda ekonomi. Pilkada itu, pilpres itu. Sepertinya boros, keluar uang banyak. Loh, itu memutar roda ekonomi. Berapa orang yang kemudian membuat kaos, sablon, spanduk. Kemudian belum lagi dibayar untuk ikut kampanye gitu. Itu memutar roda ekonomi. Itu ya. Itu. Memutar roda ekonomi. Ya kalau kamu 10 tahun yang lalu nggak ada lah orang di Indonesia itu jual Royal Canin. Itu adalah konsumsi orang kaya-kaya tahun 90-an itu. Royal Canin. Sekarang itu pinggir-pinggir kampung jual Royal Canin itu ya. Ya. Telecek segitu. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya ini simbiosis. Simbiosis antara kucing gitu ya dengan manusia itu. Kalau misalnya kamu punya anakmu mecahin gelas, kamu marahnya luar biasa. Kalau yang pecah kucing nggak apa-apa gitu. Itu menunjukkan kita itu lebih berempati kepada kucing ketimbang kepada anak gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa memang. Tapi kan itu manusia, gitu. Bukan itu apa ya, dari segi spesies kan merugikan spesies kita kan. Soalnya membela spesies lain. Enggak ya? Juga gitu enggak. Gini ya. Perilaku seperti ini yang namanya memutar roda ekonomi. Perputaran roda ekonomi itu menguntungkan spesies kita enggak? Lah menguntungkan gitu. Menguntungkan. Jadi ini adalah bagaimana manusia itu ya mengikuti, manusia itu menjadi istilahnya agen seleksi alam. Dan manusia juga terseleksi oleh alam itu, gitu. Sekarang, Wim, kalau kamu tidak mengikuti selera manusia ini, gitu ya, terus kamu maki-maki, misalkan ngapain sih piara kucing, ayo di Twitter, kalau kamu nggak diburu sama SJW kucing itu, gitu. Itu membahayakan nyawa saya. Nah, iya. Membahayakan nyawa itu. Misalnya kamu ngomong gini,
Ngapain sih kucing dipiara? Ayo coba kamu di Twitter ngomong gitu, kamu dirujak sama pemuja-pemuja kucing itu. Ya, Oke, Dok. nah, ya ini yang jadi ceritanya memang agak panjang, Wim, kalau kita ngomong yang namanya pet lover itu ya. Jadi pet lover itu ya muncul karena kita sebagai agen seleksi alam dan masuk dalam seleksi alam itu sendiri. Jadi kita sekarang kalau kamu nggak ngikuti, misalkan nggak ngikuti selera pemuja kucing itu, ya kamu yang dihujat nanti gitu. Apa? Gitu. Iya, Ya, betul. ya itu Jadi minoritas, Dok. Jadi minoritas itu, ya itu. Ya, SJW K-pop sama SJW kucing ya sama aja sih gitu. Ya, sama ya. SJW K-pop sama ukti-ukti K-popper itu wah lebih mengerikan gitu. Ukti-ukti K-popper itu lebih mengerikan gitu. Ini, Dok, pertanyaan terakhir, Dok, ini soal lagi ya masalah psikopat. Jadi seakan-akan nih hewan yang kucing dan anjing yang khususnya itu sebagai sebagai acuan kalau orang memperlakukan anjing dan kucing secara baik berarti orangnya baik gitu kan. Kalau yang tidak baik sama anjing dan kucing dianggap mempunyai jiwa psikopat. Nah, itu nggak ada hubungannya sih gitu. Nggak ada. Kita altruisnya itu ya altruis resiprokal gitu ya. Altruis resiprokal itu ya selalu ada. Tapi memang ada orang-orang yang cenderung menyiksa spesies lain itu, orang-orang psikopat ya. Mereka itu tidak punya empati. Tapi ya, empati. Orang memelihara kucing memerlukan empati. Memerlukan empati. Yeah. Bukan berarti orang yang tidak suka kucing itu terus kemudian psikopat. Enggak, ini enggak suka memang gitu. Enggak suka itu ya. Bukan tidak bisa disamaratakan bahwa orang yang tidak suka peliharaan itu terus kemudian dia psikopat. Bukan gitu. Yang namanya empati itu ya tidak sekedar terus memelihara kucing terus kamu empati gitu. Yang enggak itu. Lo banyak lo psikopat yang memelihara kucing. Hanya gitu. Ya. Ya, dia suka kucing gitu ya. Ya, dia cukup merasa memberikan empatinya kepada kucing, tapi wah sadis kepada orang banyak gitu ya. Ada gitu. Ada gitu. Ada orang yang penyayang anjing, terus kemudian dia menjadi pembunuh berantai gitu. Ada gitu. Tidak lantas orang yang sayang kucing gitu, terus dia tidak bisa membunuh orang, itu tidak gitu. Atau sebaliknya itu. Kalau orang sayang kucing, jangan-jangan dia benci sama manusia. Ya enggak gitu juga. Gitu. Itu namanya simplifikasi gitu ya. Ya sama, itu beda. Hanya memelihara kucing memerlukan empati. Empati kepada apa? Empati kepada kucing. Lo ada orang yang empati kepada kucing, enggak empati kepada manusia? Ada itu. Ada. SJW kucing tadi. SJW kucing tadi itu. Coba kamu. Orang bisa itu ya itu. Ya. Ini jadi yang namanya psikopat itu. Ada psikopat yang misalnya sejak kecil dia menyiksa binatang. Orang yang gini cenderung dia itu bisa ngantemi maling gitu. Gini kan ya? Ada orang yang maling ketangkap ditempilingi gitu itu. Psikopat enggak? Psikopat itu. Gitu. Iya, psikopat itu. Gitu. Apa bedanya kamu sama malingnya? Gitu. Ya gitu. Kamu seneng misalnya George Foreman diajar Muhammad Ali. Psikopat enggak kamu? Psikopat itu. Jadi orang yang menikmati tinju itu? Psikopat. Waduh, aku dia tinju karo sing petinju ya. Besok Chris John tekan rumah aku, Dok ya. Chris John tekan rumah aku, Pak. Iya gitu, bayangin aja. Chris John nempilingi temennya, lawannya, kamu seneng banget melihat orang ditempilingi itu ya. Jadi kamu mematikan otak empatimu untuk lawannya gitu. Ya itu. Gitu. Jadi ada benih-benih psikopat pada penikmat pertandingan ikan cupang. Wah, ikan cupang yang satu disakiti, kamu suka itu ya itu. Ya, suka itu, seneng itu ada binatang yang disakiti binatang lain, adu jago, adu apalagi adu domba. Gitu. Domba. Ya itu adalah kamu menikmati ada
individu lain yang tersakiti gitu. Itu benar-benar psikopat gitu. Ya meskipun itu yang namanya psikopat itu rentangnya atau spektrumnya itu juga Spektrum ya. juga banyak. Iya, spektrum. Banyak. Gitu. Ya, Oh, wes gitu. 54. Yo. Sak jam. Oke, Dok. Ya wes. Lain kali kita Ternyata masih lagi. ya. Enggak. So, Jumat gimana, Dok? Libur apa gimana? Jumat gak apa-apa, yuk. Gak apa-apa. Ya Jumat, apa? Oke, ya, wes. oke. Tak jadwalkan. Ya, oke. Oke, makasih Dr. untuk malam hari ini. Makasih semuanya yang sudah menonton. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Oke, ya, oke.